Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam arsip. Halo sahabat arsip di seluruh Indonesia. Jumpa lagi di podcast SIKN JIKN. Ruang bincang ringan, santai namun tetap inspiratif. Gimana nih kabarnya sahabat arsip sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani hari-harinya ya. Nah, Sobat Arsip, ada pepatah yang mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagai menulis di atas air. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa belajar sebaiknya dimulai sedini mungkin. Karena semakin awal kita belajar, semakin dalam pula ilmu itu tertanam. Dan melalui podcast SIKN JIKN ini, kita berusaha menghadirkan ruang berbagi pengalaman, ruang berbagi ilmu, pengetahuan, dan yang tentunya yang paling penting ruang untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya informasi kearsipan bagi bangsa. Mari kita mulai obrolan hari ini dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Bersama saya Rangga, CPNS di Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, Sahabat Arsip, di episode kali ini agak sedikit berbeda nih dari episode sebelumnya, namun tentunya tetap istimewa. Episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yang kini beliau memimpin Kedeputian Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional ANDRI. Ibu, selamat datang di podcast SIKN JIKN, Ibu. Selamat datang. Bagaimana kabarnya, Ibu? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya ya, Bu ya. Di kala kesibukan Ibu masih menyempatkan waktu untuk kita bincang-bincang dan diskusi sedikit nih, Ibu. Ya. Nah, sebelum kita bicara lanjut, Ibu, mengenai SIKN dan JIKN ke depannya, sebenarnya saya ada first impression saat pertama kali mengenal Ibu. Oh ya? Jadi, iya, pertama kali saya bertemu Ibu itu, Ibu sangat humble dan ternyata sangat mudah sekali ya, Bu ya. Masa sih? Iya, Kayaknya aja kayaknya. sangat kelihatan awet muda, Bu. Ada nggak sih, Bu, tips untuk kita para Gen Z itu supaya kita terlihat sangat muda, Bu? Karena Gen Z sekarang tuh sepertinya pada stres-stres semua ya, Bu, kalau misalkan dikasih kerjaan gitu, Bu ya. Jadi ada nggak sih, Bu, tips-tips ala Ibu gimana gitu supaya kita lebih muda? Oh gitu ya. Ya, sebenarnya sih kuncinya cuma satu, Mas Rangga nih. Kita tuh harus mencintai pekerjaan kita. Mencintai pekerjaan kita. Ya, jadi kita kalau menjalaninya tuh enak aja gitu. Berarti harus tetap santai ya, Bu ya? Harus tetap santai. Tapi tetap aja targetnya harus kita capai. Oh, tetap sesuai targetnya juga. Berarti kita di samping memenuhi tugas kita juga sayang ke diri sendiri paling, Bu ya? Baik. Dan satu lagi, jangan lupa kalau kita punya hobi, punya senang apa gitu ya kita terus lakukan. Oh, jadi kesenangan kita lah yang kita di kala-kala kesibukan ya, Bu ya, untuk isi waktu itu mungkin bisa membuat kita aura menjadi lebih muda dan cerah ya, Bu ya. Baik, sangat luar biasa sekali, Bu. Nah, sahabat arsip, sebelum kita ngobrol panjang nih tentang SIKN ke depannya, kita akan berkenalan sedikit Ibu tentang latar belakang dan perjalanan karir Ibu. Dan di sini ada sedikit biografi Ibu yang ingin saya bacakan kepada sahabat arsip semua. Ibu Widiana Sari lahir di Jakarta, merupakan alumni dari program Sarjana MIPA Biologi Universitas Gadjah Mada serta program Magister History of Leiden University ya, Bu ya. Betul. Selama berkarir di ANDRI, Ibu pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengolahan Arsip 3 di tahun 2019, Koordinator Kelompok Substansi Pengolahan Arsip 3 tahun 2020, dan tahun 2022 menjabat sebagai Direktur Pengolahan. Dan di September tahun 2025 ini, Ibu Wiwi ditugaskan sebagai Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional. Sangat luar biasa sekali Bu ya perjalanan karir Ibu. Tapi saya ingin mulai dengan pendidikan Ibu nih Bu. Ibu kan alumni UGM. Ya. Itu bisa diceritakan sedikit nggak Bu? Itu masuknya tahun berapa? Kemudian Ibu bisa memilih ANDRI itu kenapa dan dimulainya di tahun-tahun berapa Bu? Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat sih. Ya. Nah ini berarti jebakan maut nih ya. Kita tahu dong tahunnya, tahun saya angkatan berapa? Waduh, iya kita sangat penasaran nih Bu awal mula karirnya gitu. Oke, baik. Saya masuk UGM itu di program studi biologi, ambil jurusan biologi lingkungan. Itu tahun 93 saya masuk. Tahun 93 ya, Bu? Ya, 93. Dan alhamdulillah lulus juga nih Mas Rangga. Ya, lulus tahun 98. Oke. Nah, kemudian setelah lulus saya itu nggak langsung kerja di ANDRI. Oh, nggak langsung ya, Bu ya? Tapi saya itu ngajar masih murid-murid di tingkat SMP dan SMA. Oh, berarti sempat ngajar dahulu? Iya, sempat ngajar di lembaga pendidikan. Nah, kemudian akhirnya saya dapat informasi dari teman kalau Arsip Nasional sedang buka untuk jurusan biologi.
Oh, sesuai dengan jurusan Sesuai Ibu dengan saat itu. jurusan. Baik. Jadi waktu itu saya masukin lamaran, Ya. kemudian ikut beberapa tes gitu kan ya, dan Itu masih alhamdulillah. di UGM ya, Bu, ya? Masih di Jogja ya berarti? Enggak, saya sudah kembali. Oh, Saya sudah aslinya kembali. dari Oh, aslinya di Jakarta. Banten. Iya, oke. Asli saya kan Banten di Serang. Iya, baik, Bu. Nah, setelah lulus kuliah, kemudian saya ngajar di lembaga pendidikan itu di Serang dan Cilegon. Dua kota Oke. itu. Nah, kemudian saya akhirnya daftar ke ANRI tahun 2001 ya. 2001 dan akhirnya alhamdulillah diterima tuh. Nah, jadi ANRI pada saat itu memang butuh sarjana biologi untuk pelestarian arsip. Oh, berarti sangat sesuai dengan jurusan Ibu sebelumnya ya, Bu ya? Walaupun teman-teman saya tuh pada bingung awalnya. Kok orang biologi masuk arsipan gitu kan. Iya, mungkin agak ini ya, Bu Iya, ya? agak jauh ya kalau arsipan kan mungkin masalah administrasi. Administrasi, berkas-berkas paling itu ya. Terus kearsipannya itu sendiri gitu kan. Atau sejarah gitu kan. Tapi memang sesuai karena pembukaannya juga biologi ya. Misalnya biologi. Nah, jadi alhamdulillah saya diterima. Dan kalau TMT-nya sih 2002. Oh, 2002. Waduh, saya umur berapa ya, Bu? Iya kan? Masih sangat kecil saya ada dulu. Bahkan nih kelihatan Iya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang nih saya di ANRI ya. Oh, di tahun 2022 lah itu karir Ibu di ANRI sampai saat ini ya, Bu. Sampai saat Oke, baik Ibu. Dan Ibu juga mengikuti program Magister History Leiden University di Belanda ya, Bu ya. Nah, untuk History Leiden University ini apakah beasiswa dari ANRI sebelumnya atau Ibu memang mencari atau seperti apa, Bu? Iya. Jadi sampai tahun 2007 saya di ANRI, tepatnya di waktu itu Direktorat Preservasi Bu, ya? Di laboratorium. Jadi ANRI itu sudah punya kerjasama dengan Universitas Leiden. Oke. Nah, itu ada beberapa gelombang sih waktu itu ya. Nah, saya ikut seleksi juga. Oh, ada tesnya langsung dari ANRI ya, Bu ya? Dari ANRI saya itu bekerja sama dengan UGM dan UI juga dan pastinya dengan Leiden gitu ya. Nah, jadi tahun itu memang dari ANRI mengirimkan 2 orang ke Universitas Leiden untuk belajar tingkat BA dulu, baru ke masternya. Dan Ibu Wila salah satunya. Iya, saya masuk saat itu di 2007 dan lulus 2009. Oke, berarti itu full di beasiswa ya, Bu? Full beasiswa karena dari kerjasama Leiden dan ANRI tadi gitu ya? Iya, full dari Leiden University. Wah, sangat luar biasa sekali ya, Bu ya. Semoga ini juga menular, Ibu, karena untuk kita yang masih CPNS yang baru mengawali karir, kita juga maksudnya di samping kita mengikuti perkembangan karir, kita tentu juga harus menambah ilmu ya, Bu ya, dan wawasan. Nah, untuk itu Ibu, apakah ada nih Bu tips-tips dari Ibu sendiri yang seperti yang Ibu jelaskan tadi itu sepertinya sangat mulus perjalanan karirnya dari mulai UGM, kemudian mendaftar ke ANRI, kemudian lanjut ke UGM mengikuti S2-nya. Ada nggak Bu saran-saran buat kami para CPNS ANRI yang baru masuk nih Bu? Hitungannya juga baru sekian bulan gitu Bu, supaya kita bisa punya gambaran ke depannya bakal seperti apa, baik dari sisi karir maupun dari sisi pendidikannya Ibu. Oke, baik. Jadi kalau dilihat-lihat lagi nih Mas Rangga ya, ketika saya lulusan biologi tapi masuk ke ANRI, memang saat itu ANRI butuh yang jurusan biologi ya. Nah, ketika saya ikut yang Leiden itu kan sudah jauh lagi tuh, itu untuk masalah kearsipan sama sejarah. Karena Ibu sudah menjalani 5 tahun sebelumnya sebelum ke tapi di sana harus belajar sejarah dan harus belajar tentang kearsipan. Itu benar-benar tuh Mas. Jadi tipsnya adalah saya banyak berdiskusi dengan teman-teman yang memang pakar di bidang sejarah, kemudian banyak berdiskusi dengan teman-teman yang tahu tentang kearsipan gitu. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita tekun. Baik. Mau tekun itu tekun nanya, tekun belajar. Karena itu salah satu kuncinya ya Bu ya. Tapi nanyanya juga nanya yang benar-benar berbobot. Bukan yang asal nanya aja. Tapi nanya juga masalah kearsipan, nanyanya juga nanya masalah sejarah seperti itu ya. Jadi kuncinya memang saya saat itu dikelilingi oleh teman-teman yang support gitu ya. Itu penting banget tuh Mas. Jadi kita tuh dalam sebuah lingkungan, kita cari kan kalau zaman sekarang tuh support sistemnya harus bagus gitu ya. Sama, kita tuh harus punya support system yang mendukung kita. Kemudian dari kitanya juga harus punya ada tekad, keinginan untuk belajar, untuk kita ingin suatu yang baru tuh ya harus belajar banget. Iya. Terima kasih banyak saran Ibu, soalnya dari beberapa CPNS ini dari jurusan dan formasi yang dibuka itu sebenarnya
Seperti Ibu juga, karena saya dari teknik komputer, tapi formasinya itu arsiparis kali pertama Ibu. Dan itu membuat saya mungkin harus belajar lebih gigih ya Ibu. Betul, harus tahu kearsipan Mas. Walaupun kearsipan sekarang nggak jauh-jauh dengan digital. Iya, karena sangat dekat Ibu dengan perkembangan zaman Ibu. Baik, terima kasih saran Ibu. Nah Ibu, sesuai data yang ada, sebelumnya Ibu pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Pengolahan maupun Preservasi. Nah kira-kira nih Ibu, apa sih hal yang paling berkesan dan apa hal yang paling menantang saat Ibu berada di posisi itu? Ini sebelum ke Deputi SIKN sekarang Ibu. Iya. Jadi memang kalau tantangannya ketika saya sebelum di SIKN ini kan di penyelamatan, pelestarian dan perlindungan arsip. Jadi tantangannya saat itu adalah bagaimana kita menyelamatkan arsip, kemudian mengolah fisik informasi, kemudian dilestarikan, ya kan, diperbaiki, dilestarikan gitu, dan akhirnya disajikan kepada publik. Berarti belum bicara soal teknologi ya Bu ya? Memang sangat. Iya, walaupun sekarang teknologi udah deket dimanapun kita sudah deket lah dengan teknologi. Baik. Tapi di situ tantangannya adalah bagaimana arsip yang kita selamatkan itu tetap bisa lestari, tetap bisa tetap bisa kita sajikan informasinya kepada masyarakat gitu. Karena kalau dilihat arsip-arsip yang disimpan di Andri itu kan dari tahun 1600. Iya, sudah sangat lama dan sudah ini udah 400 tahun lebih gitu di tahun. Tentu butuh ini ya Bu ya, tindakan-tindakan khusus ya Bu ya. Betul, butuh tindakan khusus sehingga tantangannya adalah bagaimana arsip ini tetap bisa dilestarikan dari segi fisik maupun informasi. Jadi misalnya kalau arsip film, nah itu harus dengan metode apa sih supaya arsip film ini tetap bagus, tetap bisa diakses. Bahkan tetap relevan di zaman sekarang gitu ya. Nah itu nanti pemanfaatannya kita harus pintar-pintar juga tuh. Bagaimana arsipnya zaman dulu tapi bisa diangkat kekinian. Baik, dengan tema-tema yang sekarang ini. Soalnya mungkin tidak banyak masyarakatnya yang hobi dengan dunia kearsipan Ibu ya, tapi mungkin sangat tertarik dengan sejarah. Nah, kembali lagi bagaimana cara kita mengemasnya gitu ya. Iya. Ya kalau dilihat di beberapa program di TV juga kan ada mengenang peristiwa sejarah masa lalu, ngambilnya juga dari arsip nasional. Data-datanya dari arsip semua nasional semua Ibu ya. Baik Ibu. Nah saat ini Ibu menjalankan amanah sebagai Deputi SIKN. Tentu bukan sesuatu yang ringan Ibu ya, apalagi bidang yang Ibu pimpin ini sangat strategis untuk mendukung transformasi dan digitalisasi kearsipan nasional. Nah kira-kira apa yang ada di hati dan perasaan Ibu mungkin Ibu saat Ibu dilantik menjadi Deputi SIKN? Iya. Nah ini Mas Rangga gimana Ibu? Ini sesuatu banget nih. Iya, memang sangat kita penasaran juga nih Bu sebenarnya. Betul. Jadi kalau udah menginjak di sini nih gitu ya di sistem dan informasi kearsipan nasional itu tantangannya udah beda banget. Nah ini sebetulnya challenging juga nih. Challenge baru lagi ya Bu? Challenge baru lagi. Jadi kalau saya itu memang di awal dibilangnya sih kalau istilah sekarang atau banyak aja yang bilang ini kayak nasi rames gitu ya. Nasi rames. Jadi itu semua masuk gitu ya. Jadi dulunya itu biologi, kemudian kearsipan, akhirnya ke sejarah, sekarang ke informasi gitu ya. Nah tapi sebetulnya basicnya itu nggak jauh sih. Jadi waktu saya di penyelamatan, pelestarian dan perlindungan itu juga kan tentang informasi arsip. Nah di sini juga tentang informasi arsip tapi dititik beratkan dengan teknologinya. Ya, berarti tidak jauh. Tidak jauh dari yang sebelumnya. Nah, hanya saja kemasannya ini sudah berbau teknologi yang betul-betul udah bahas tentang aplikasi, sudah software dan segala macamnya tentang integrasi bagaimana sistem. Bagaimana arsip itu disajikan dalam digital ya Bu? Iya, betul. Nah, jadi ini tantangannya memang ada sendiri, tapi sebetulnya dari objeknya itu masih sama. Jadi Ibu tidak perlu penyesuaian yang terlalu ribet ya bisa dibilang itu ya. Baik Ibu. Nah kemudian Ibu di hari pertama Ibu dilantik bagaimana Bu? Apakah Ibu langsung mengumpulkan jajaran atau ada langkah-langkah pertama yang Ibu lakukan di hari pertama pelantikan itu? Ya. Nah ini jadi sebenarnya masih ada sambungannya dengan pertanyaan sebelumnya nih Mas Rangga. Jadi kalau saya sampaikan bahwa ketika kita sudah berada atau diamanahkan dalam suatu unit kerja gitu ya, dan jangan sampai lupa bahwa kita butuh support system yang sangat mendukung gitu ya. Jadi ketika saya memang kelihatannya ini jauh banget, yang satu dulunya sudah terhadap informasi arsip yang kita sajikan gitu ya. Nah sekarang berbau teknologi gitu ya. Tapi saya yakin kok di Deputi SIKN ini support system saya bagus banget gitu ya. Teman-teman banyak yang pinter IT, ahli IT gitu kan. Lingkungannya sangat mendukung ya Bu ya? Lingkungan sangat mendukung sehingga kita bicara
di teknologi, jadi support system saya bagus banget. Iya. Walaupun saya kayaknya beda banget di tempatnya gitu ya. Meskipun baru pertama kali Iya, masuk di dunia informasi digital ini. betul, baru pertama kali saya gitu ya. Walaupun sudah sampai 20 berapa tahun ya Mas? 2002, 23 tahun. Iya, sudah berjalan ya Bu ya. 23 tahun tuh baru di sini nih di sistem informasi gitu ya. Tapi saya yakin tadi bahwa masih hubungan dengan informasi arsip dan support system saya keren lah di sini gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali saya lakukan adalah saya ngumpulin teman-teman. Ngumpulin teman-teman yang ada di sini, baik itu adalah Prakop, Arsiparis gitu kan ya. Saya kumpulin semua. Saat itu saya manggilnya kalau semua dipanggil di setiap kan, unit disatukan mungkin sangat banyak ya Bu ya? Sangat banyak. Jadi saya per direktorat dulu tuh. Oh, berarti Bu caranya Bu dipanggil per direktorat untuk diskusi ya Bu ya? Betul. Nah, tapi dalam satu waktu saya rapat dengan para direktur dan para ketua timnya dulu. Oke. Belum sama semua teman nih. Belum sama semua ya Bu ya? Gitu sih. Berarti ini untuk supaya lebih jelas lagi tujuan ke depannya ya. Jelas. Supaya kita bisa melihat bagaimana tantangan yang sekarang dihadapi supaya bisa menetapkan target ke depannya gitu. Betul. Baik Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, di kedeputian SIKN kan ada 3 direktorat seperti yang Ibu sampaikan tadi, Direktorat Sistem Kearsipan, Informasi Kearsipan, dan Direktorat Teknologi Informasi Kearsipan. Nah, bagaimana cara Ibu menjalankan program ketiga direktorat ini sehingga bisa berjalan dalam satu rel dengan tujuan yang sama Ibu di bawah kepemimpinan Ibu ini? Ya, baik. Jadi gini, saya merasa bahwa kalau satu deputi, gitu ya, satu kedeputian lah, itu pasti ada keberlanjutan, gitu ya, dari tusinya pasti ada keberlanjutan gitu. Jadi dalam satu wadah sistem dan informasi kearsipan nasional ini, itu kan kalau saya bicara diskusi dengan teman-teman di Direktorat TIK atau teman-teman di Direktorat SIKN JIKN ya Informasi Kearsipan, itu mereka selalu menyampaikan bahwa Bu kalau mau mengintegrasikan sistem terkait informasi arsip supaya bisa disajikan kepada masyarakat seluas-luasnya. Itu ada salah satu aspek yang Ibu tidak boleh lupa. Apa itu? Regulasinya. Oh, regulasinya. Aturan mainnya harus ada, gitu kan. Karena kalau dari sisi proses bisnis, alur kerja, kemudian sumber daya yang dibutuhkan, itu kan kita sudah bisa mengidentifikasi tuh, ya kan. Nah, tapi ketika aturan mainnya atau regulasinya sudah ada, kebijakannya belum, itu agak sulit. Nah, belum ada dudukannya gitu ya? Iya, belum ada dudukannya. Sehingga ketika saya melihat ada satu direktorat satu lagi nih, sistem informasi kearsipan, itu kan berarti yang menggodok semua kebijakan gitu ya. Jadi saya melihat bahwa dalam satu kedeputian ini lengkap gitu ya, mulai dari bagaimana teknologinya dalam mengemas sebuah informasi kearsipan, yang satu menyajikannya kepada masyarakat, yang satu lagi ngurusin bagaimana regulasinya berjalan ya Bu ya, agar memang sampai ya Bu ya pesan ini, informasi arsip ini ke masyarakat nanti. Iya, misalnya yang paling mudah juga ketika saya mengusulkan gimana nih kita bisa menampung semua arsip-arsip masyarakat supaya bisa masuk ke portal JIKN gitu kan. Nah, jadi bukan hanya dari instansi daerah saja atau BUMN gitu. Betul, kan ini juga kalau sekarang di zaman gini gitu ya, kita udah ngelihat medsos, sudah ngelihat YouTube, sudah sangat cepat mendapatkan informasi ya Bu ya. Sudah sangat cepat dan masyarakat itu terkadang punya informasi yang tidak bisa kita cover di Kementerian Lembaga. Berarti ada mungkin informasi yang eksplisit yang mungkin tidak bisa dilihat oleh kacamata orang banyak gitu ya Bu ya. Nah, kenapa tidak nih dari masyarakat juga bisa masuk arsip-arsipnya ke portal JIKN. Berarti itu salah satu impian Ibu juga ya Bu ya. Semua masyarakat bisa dapat ikut serta. Tapi ada juga masukan dari teman-teman di JIKN juga ini, Bu, kita belum tahu ya arsip dari masyarakat ini otentik atau tidak. Kita bisa pastikan bahwa itu bukan hoax, bahwa itu betul-betul. Berarti harus menguji lagi kebenarannya, Bu ya. Betul. Nah, berarti untuk menguji ini harus apa? Harus ada aturan mainnya, Bu. Harus ada aturan main. Berarti harus ada regulasi kembali sebelum masyarakat ini bisa mengakses ini ya, Bu ya, menyajikan lagi. Betul, karena kita kan sejatinya di arsip nasional ini ketika arsip-arsip yang kita simpan,
itu kan juga ada proses penilaian. Nggak semua arsip bisa masuk. Iya, karena arsip nasional selaku pembina juga ya Bu ya. Iya. Pengawasan kearsipan juga. Iya, Baik Ibu, seperti yang kita jelaskan, kita obrolin tadi Ibu, di era digital kan membawa perubahan besar dalam cara kita mengelola arsip. Apalagi arsip elektronik yang memiliki karakteristik yang tentunya berbeda dengan arsip konvensional Ibu. Nah, menurut Ibu bagaimana dengan hal itu? Maksudnya dengan perkembangan teknologi yang semakin masif seperti saat ini gitu, kan sangat jauh berbeda dengan arsip konvensional yang masih ada saat ini mungkin di beberapa daerah yang belum dialimediakan atau belum diarsipkan ke secara digital itu. Itu gimana Ibu tanggapan? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat semua aspek gitu ya pasti ada positif negatifnya ya Mas Rangga ya. Jadi ketika semua di zaman digital seperti ini gitu, kita melihat bahwa arsip tuh lebih enak serba digital gitu ya. Kita nggak usah susah lagi kayak tanda tangan, kemudian kita koreksi surat misalnya gitu ya. Nah sekarang kan udah bisa lewat digital gitu ya, lewat aplikasi, tanda tangan juga tinggal ditambahin tanda tangan elektronik lebih gitu simple ya, lebih simple gitu. Nah tapi ternyata ketika kita melihat kesimpelan dengan metode elektronik atau digital, di situ juga ada keribetan yang lumayan gitu. Misalnya, ada muncul lagi ya, Bu, muncul misalnya tanda tangan, apakah betul tanda tangan yang kita buat ini autentik atau tidak ya? Apa enggak? Kemudian kalau sudah mulai ada pertama kali kita buat secara digital, kemudian diulang lagi, dikopi lagi secara digital, diulang-ulang terus, mana sebetulnya yang aslinya sih? Jadi keabsahannya jadi makin ini jadi kan agak-agak bingung nih. Iya. Nah, tapi kan di balik itu kita jadi harus belajar. Ternyata untuk melihat autentikasi kita harus lihat misalnya hash value loh dari proses alih media. Kemudian kita juga dalam proses alih media juga harus berita acaranya harus betul-betul jelas. Arsip apa aja yang harus kita alih media gitu ya. Dan kemudian misalnya teknologi kayak gini nih misalnya yang sekarang di Sri Kandi proses penciptaan arsip yang sudah bond digital ya Bu ya. Yang bond digital sebagaimana formatnya harus seperti apa. Jika format itu misalnya untuk preservasi jangka panjang beda dong dengan yang memang arsip itu untuk jangka pendek aja kok gitu kan formatnya pasti dibedakan. Nah, ini menjadi kita tuh harus belajar. Harus belajar lagi. Nah, cuma ada juga yang tadi saya sampaikan ada plusnya ada negatifnya, ada simpelnya ada ribetnya. Ada ribetnya. Nah, ribetnya si arsip ini yang udah bentuk digital kan harus kita simpan dalam bentuk depot elektronik gitu ya atau repository ya. Nah, ini maintenance-nya nggak gampang kan? Iya, butuh tenaga sumber daya lagi ya Bu ya. Lagi kita kalau udah bicara keamanan storage harus terhindar dari serangan malware atau apalah gitu ya. Ini kan harus betul-betul dijaga. Jadi punya tantangan sendiri-sendiri Bu ya antara arsip konvensional dan arsip digital tadi. Iya, gitu. Baik Ibu. Nah, namun tidak dapat dipungkiri Bu bahwa pengelolaan arsip konvensional itu juga tidak boleh ditinggalkan begitu saja ya Bu ya. Apalagi jumlahnya masih begitu banyak. Itu ada nggak sih Bu cara yang harus kita lakukan supaya seperti yang kita bicarakan tadi Bu untuk pengelolaan arsip yang sangat banyak ini di era yang seperti sekarang itu bagaimana Ibu tanggapannya? Baik, jadi ya di Andre aja ya Mas Rangga ya. Kita tuh masih punya arsip yang tidak terlahir dalam bentuk digital, ya kan bukan bond digital nih, masih konvensional, masih analog gitu. Itu banyak banget tuh existingnya. Nah, tapi sekarang kan dari kepemimpinan Pak Kepala yang baru ini, Pak Menko, selalu menitikberatkan adanya akselerasi atau percepatan digitalisasi. Jadi arsip-arsip yang existing, yang belum terlahir secara digital, itu harus segera dialih-mediakan. Nah, tapi kita sadar bahwa sumber daya kita terbatas nih. Baik itu SDM, baik itu adalah misalnya alat-alat scannernya, peralatan, infrastruktur, itu terbatas. Sehingga kita harus punya prioritas. Mana arsip-arsip yang prioritas memang harus segera dialih media, mana yang bisa nunggu nanti nih. Nih antrian yang nanti gitu. Ya, sekarang tuh harus dilihat mana yang top priority, harus kita dahulukan. Berarti dilihat dari skala prioritasnya juga ya. Biasanya melihatnya dari permintaan dari user atau pengguna. Misalnya mereka banyak mengakses arsip dari mana, misalnya dari provenance tertentu gitu. Nah, itu kita yang menjadi prioritas adalah itu. Baik. Berarti difokuskan tadi ke arsip banyaknya permintaan arsip itu tadi. Baik. Nah, satu lagi sebetulnya sih dari kondisi fisik. Jadi kalau kondisi fisiknya udah mulai menurun, itu harus segera dialih media. Karena kita kan
program kita nih di Andri untuk memperluas jangkauan layanan kearsipan ya. Supaya dapat diakses. Iya, di mana saja, kapan saja, dan pengennya kan murah. Iya. Bisa-bisa juga pengennya nggak Murah, bayar. gratis gitu ya Bu ya. Itu kan. Ilmu dan bermanfaat pastinya ya Bu ya. Mas Rangga kan gitu dan teman-teman kan. Pastinya ya Bu. Iya, kita pingin yang cepat, serba cepat sekarang ya Bu ya. Nah Ibu, kalau soal SDM kita berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya Ibu. Dalam pengelolaan arsip juga tidak terlepas dari peran SDM dalam pengelolaannya. Sarana maupun faktor, apalagi lingkup binaannya di seluruh pelosok Nusantara ya Bu ya. Seperti kita lihat banyak simpul jaringan di berbagai daerah. Nah menurut Ibu bagaimana dengan hal kesiapan, kualitas, dan kemampuan SDM tadi? Kalau Ibu tadi menjelaskan bahwa kita punya alternatif nih, seperti kita lihat tadi, arsip apa saja yang diperlukan. Tapi kalau misalkan dilihat dari sisi SDM-nya, hal kesiapan, kualitas, dan kuantitas SDM itu apa yang harus kita kembangkan Ibu? Apakah kita harus menambah tenaga lagi kah? Atau seperti apa? Ya, baik. Ya, ini menjadi salah satu aspek penting juga nih, Mas Rangga ya, ketika kita sudah bicara infrastruktur gitu ya. Nah, ternyata ada salah satu aspek yang kita nggak boleh main-main juga nih, itu adalah SDM. Ya. SDM yang dibutuhkan pada saat ini yang mengikuti perkembangan teknologi nih, ya kan? Jadi kalau misalnya di kearsipan atau lembaga kearsipan sudah pasti yang paling utama adalah arsiparis, ya dong. Arsiparis kan pasti harus ada ya. Namanya juga lembaga kearsipan. Nah hanya saja arsiparisnya harus di-upgrade nih kemampuannya. Jadi arsiparis yang tahu atau melek digital, tahu gimana berurusan dengan teknologi, kan? Jadi arsiparis digital. Kan berarti sejalan ya Bu ya, karena jurusan Rangga kan teknik komputer Ibu, tapi informasi yang diminta adalah arsiparis. Berarti itu salah satu bagian dari untuk menjawab persoalan SDM ini. Iya betul, jadi nggak sembarang arsiparis nih. Kalau dulu memang ada arsiparis yang punya spesialisasi urusan atau spesialisasi keilmuan. Misalnya ada satu arsiparis yang dia paham betul tentang sejarah tanah misalnya. Ada juga yang paham betul tentang sejarah politik. Nah, tapi sekarang arsiparis sudah mulai bergeser kan, yang harus melek digital, harus tahu teknologi gitu ya. Nah, selain adanya IT spesialis atau prakom, nah pasti harus bersandingan terus dengan arsiparis yang memang tahu digital. Supaya ini bisa mencapai target tadi ya Bu ya, agar arsip ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara menyeluruh, gitu, secara cepat dan pastinya murah gitu. Nah itu nggak bisa lepas tuh, misalnya dari sisi probis kearsipan, arsiparis sudah paling tahu ya, misalnya kayak gitu. Tapi secara teknologi digital kan mungkin arsiparis ya belum sampai tingkat level tinggi kan. Nah itu dibantulah oleh para IT spesialis. Oke. Berarti dengan gabungan dua concern tadi bisa dapat menemukan solusi dan jawabannya Bu ya, untuk perkembangan zaman seperti saat ini. Baik, luar biasa sekali Bu. Nah dalam rangka pelaksanaan birokrasi saat ini Bu, sudah ada aplikasi Srikandi yang harus diterapkan dan tentunya banyak mengalami kendala. Maksudnya di Srikandi ini saat berjalan ini ada kendala-kendala yang terjadi pada saat implementasinya Ibu, baik dari aplikasi maupun instansi yang menerapkannya. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi kendala Srikandi Ibu? Apakah kita harus melakukan perubahan dari softwarenya untuk kelancaran dari Srikandi atau seperti apa menurut pendapat Ibu sendiri? Baik, ini udah kalau bicara Srikandi memang udah ini ya, sebetulnya kita tuh sudah tahu dari dulu lah Srikandi itu problemnya di mana sih gitu ya. Nah memang kalau kita melihat dari sisi arsitektur kita harus perbarui ya, untuk Srikandi. Kemudian infrastruktur juga. Nah yang mungkin yang paling bisa saat ini kita sama-sama ketahui adalah bagaimana tadi itu Mas, storage untuk Srikandi ini bisa mewadahi semua arsip-arsip digital yang sudah dibuat oleh beberapa kementerian lembaga dan daerah kan. Nah karena kalau misalnya buat simpan arsip digital aja kita kurang, itu kan nanti malah jadi kesulitan yang baru ya Bu ya. Nah sehingga sebetulnya sih saya sih berharap dengan semua teman-teman di Deputi SIKAN ini berusaha bahwa memperkuat posisi Andri, bahwa Andri ini sebagai lembaga yang melakukan pembinaan, kemudian yang melakukan tata kelola, dan yang kemudian kita tuh yang menyusun, membuat, membentuk Srikandi ini gitu ya. Kita memperkuat lagi gitu ya. Dan saya sih dan teman-teman di sini tuh berusaha, ayo kita
panggil lagi nih semua mitra atau stakeholder yang saling berhubungan, bahwa kita tuh dudukan kembali. Ini posisi Andri sangat penting gitu ya, sangat strategis sangat strategis dalam hal untuk pengelolaan arsip dari A sampai Z. Sebenarnya nanti nggak Sri Kandi aja nih Mas, ada di situ ada misalnya nanti ada JIKN ya, JIKN bagaimana untuk memberikan arsip-arsip yang bernilai sejarah tinggi itu kepada masyarakat. Itu kan harus kita integrasi secara komprehensif tuh dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir gitu kan. Berarti bukan hanya dari segi infrastruktur, storage dan lain segala macam yang harus kita perhatikan, tapi juga keterhubungan ya Bu ya dengan berbagai instansi-instansi terkait gitu ya Bu ya. Baik. Lagi namanya kolaborasi ya. Kolaborasi. Sekarang kan katanya bilang udah nggak ada zamannya kita kerja sendiri kan. Harus kolaborasi, itu penting memang. Sangat-sangat penting ya Bu ya. Karena kita memang untuk perkembangan zaman seperti ini kita memang butuh rekan gitu ya, kolaborasi paling penting ya. Baik Ibu, dari segi pembinaan ya Ibu, bagi instansi tentunya Andri harus memberikan layanan yang profesional sehingga implementasi di instansi dapat berjalan dengan baik. Nah, bagaimana dengan hal tersebut Ibu? Apakah ada pengaturan sehingga untuk pembinaan ini dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran Ibu? Terutama misalkan pembinaan kepada simpul jaringan untuk SIKN dan JIKN tadi seperti itu. Iya, betul. Ya, jadi kita nih saya dan teman-teman ya di Deputi SIKN ini kan sedang mendudukan bahwa kita merestrukturisasi gitu ya, tentang sistem dan informasi kearsipan nasional. Jadi jangan sampai bahwa kita tuh hanya mengurusi di bagian hilirnya aja nih gitu ya, tapi kita tuh sebetulnya sudah mulai masuk ke dari awal terkait informasi, bagaimana membuat informasi ini tersistem dan akhirnya bisa disajikan kepada publik dalam hal digital, gitu ya, dalam hal digital. Nah, jadi kita tuh menginginkan bahwa ketika sudah adanya fungsi pembinaan di Deputi SIKN gitu ya, nah ini kan terkait dengan OTK Andri nih yang per Andri 2 nomor 2024. Jadi kita tuh sudah bisa melakukan pembinaan di masing-masing tingkat eselon 2 ya, itu bisa melakukan. Nah, kalau konteksnya JIKN ya bagaimana kita bisa memberikan pembinaan kepada simpul jaringan dari sisi kualitas arsip yang mereka akan sajikan gitu ya. Dari sisi kualitas misalnya metadatanya itu sudah sesuai standarnya atau belum, kemudian apakah objek digitalnya itu sudah bisa jelas dilihat. Nah, jangan sampai metadatanya udah bagus nih, tapi ketika dilihat objek digitalnya kok nggak jelas, itu kan juga nggak pas gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu PR kita bersama di teman-teman Deputi SIKN, bahwa kita tuh dalam rangka memberikan pembinaan kepada simpul jaringan, ya harus pertama sesuai dengan standarnya, gitu ya, baik itu metadatanya atau deskripsi arsipnya lah kalau mau lebih mudahnya ya. Kemudian objek digitalnya itu sudah sesuai tidak dengan metadatanya gitu. Nah, tapi jangan lupa juga bahwa memang sudah ada kewenangan di masing-masing eselon 2 gitu ya untuk melakukan pembinaan. Tapi kita tetap tadi Mas, kuncinya adalah kolaborasi. Berarti nanti Deputi SIKN itu harus berkolaborasi dengan secara internal nih. Itu dengan Deputi Penyelamatan Kelestarian Pelindungan Arsip di P3A ya. Kemudian juga dengan Deputi Tata Kelola karena kan yang berhubungan dengan kearsipan daerah langsung. Betul. Nah, jadi kan asupan atau simpul jaring berasal dari daerah-daerah kan, selain kementerian lembaga juga dari daerah. Nah, itu berarti itu kolaborasi udah nggak bisa no debat lah. Iya. Di situ harus dengan berarti ini salah satu cara ya Bu ya, supaya agar arsip ini tidak hanya berfokus pada hasil yang ditampilkan saja, tapi fokus pada metadatanya, dari bahannya, bisa dibilang seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, SIKN dan JIKN Ibu dalam upaya memberikan akses dan layanan yang terbaik kepada masyarakat, juga telah melakukan penyesuaian aplikasi dari versi 1 ke versi 2 itu sejak tahun 2023 Ibu. Nah, untuk tanggapan Ibu sendiri mengenai upgrade aplikasi SIKN dan JIKN ini seperti apa Ibu, dan gambaran kedepannya untuk SIKN dan JIKN ini menurut Ibu gimana? Ya, jadi kalau itu tadi ya, jadi pertama kali saya diamanahkan menjadi Deputi SIKN ini, saya pertama kan ketemu sama teman-teman dulu nih ya. Nah, salah satunya dengan Direktorat Informasi Kearsipan, itu terkait dengan progres JIKN, SIKN, JIKN gitu ya. Nah, memang
ketika saya di Deputi P3A dulunya, itu kan saya juga dekat bahwa JIKN kita sedang macet waktu itu ya. Iya. Lumayan lama juga tuh. Lumayan lama ya Bu ya? Sempat berhenti ya Bu ya? Sekitar 9 bulan kalau 9 bulanan. Nah, itu kan memang karena ada penyesuaian, penyesuaian standar ya, standar. Karena sebelumnya kalau nggak salah dari Atom ya Bu? Iya, dari Atom. Sekarang kan jadi microservice gitu ya. Nah, jadi memang pertama kali ini adalah hal baru yang tidak bisa kita lihat, oh ini mah mudah dengan beban, enggak ya. Namanya kalau teknologi ya ada yang mudah, ada yang sulit juga gitu ya. Tapi kita harus cepat beradaptasi. Nah, jadi dalam waktu yang lumayan agak lama nih gitu ya. Nah, ini teman-teman kan dalam rangka selalu memperbaiki kualitas informasi gitu kepada user atau masyarakat. Nah, memang saat itu ya kalau kita melihat dari sisi luar, ini kenapa sih kok nggak benar-benar, emang gimana sih awalnya kok bisa harus dirubah gitu ya. Tapi karena memang kita melihat adanya perkembangan teknologi yang kita nggak bisa nggak ngikutin. Nggak bisa dipungkiri, kita harus ikut serta ya Bu ya. Harus ikutan, harus mengadaptasi ya teknologi yang baru gitu, dan ini butuh waktu. Hanya saja kita nggak boleh lama-lama ya. Iya, harus butuh cepat menyesuaikan. Harus butuh cepat, karena kan kita lembaga pemerintah yang memang kepercayaan masyarakat tuh benar-benar harus kita jaga gitu ya. Jangan sampai masyarakat nggak percaya lagi sama Andri nih, kan bahaya tuh. Jadi dari satu sisi memang kita sedang belajar teknologi baru. Di samping itu kita juga harus cepat melayani pada masyarakat. Jadi ya mudah-mudahan nggak ada lagi deh Mas ya yang kendala-kendala yang banget ini. Nah, kita memang mungkin mitigasi risikonya lebih ini lagi nih, lebih kita perdalam lagi nih. Lebih low risk lagi ya Bu ya. Misalnya kalau ada perubahan teknologi, ada perubahan terkait dengan ya namanya juga informasi gitu ya kan, kita bisa cepat mengikutinya ya, Bu ya. Kita harus cepat gitu. Baik Ibu, dari aplikasi Sri Kandi maupun SIKN dan JIKN saat ini kan menggunakan kerjasama dengan Komdigi dalam pengelolaannya, khususnya penggunaan server dalam operasional sistemnya Ibu. Nah, tidak dapat kita mungkiri bahwa selama ini masih terjadi kendala dalam aplikasi kita ini. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Ya, jadi memang kalau ini lagi-lagi nih kalau misalnya dengan teman-teman tuh Bu, salah satu kita tuh bilang tantangan gitu ya. Tantangan adalah storage nih Bu, untuk Sri Kandi. Nah, memang kita bukan di wilayah kendali kita ya. Kalau misalnya sekarang ini kalau storage kan memang harus diserahkan kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah wakilnya Komdigi ya, di PDNS 1 atau PDNS 2 gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Nah, tapi akhirnya dari Komdigi itu punya kebijakan baru kok. Jadi mereka itu menyampaikan bahwa boleh buat ekosistem digital. Jadi bisa kita sendiri bisa menciptakan sendiri storage yang kita butuhkan. Nah, hanya saja kembali lagi nih tantangan ke kita. Nah, kita mau buat ekosistem digital yang seperti apa nih? Ya, kalau misalnya mau storage ya storage, atau misalnya cloud ya juga seperti cloud yang seperti apa. Nah, ini justru dikembalikan lagi ke kita. Ya Bu ya. Kita kalau mau siap buat ekosistem digital ya kita mau siap yang seperti apa. Berarti kita harus ada rancangannya sendiri ya Bu ya. Supaya nanti ketika diajukan kita sudah benar-benar siap. Sudah siap. Gitu. Tapi pertama kali tetap ya dukungan dari mitra stakeholder tadi tuh Mas, menunjukkan bahwa Anda tuh bukan sembarang menyimpan informasi yang biasa-biasa aja loh. Kita tuh nyimpan arsip negara. Tapi ini yang benar-benar penting ya Bu ya. Gimana ya, kita menyimpan naskah proklamasi, menyimpan naskah Pancasila itu diciptakan, ya kan? Gimana secara Indonesia itu memang benar-benar Indonesia ini berdiri itu disimpannya di sini Mas. Kalau misalnya semua informasi itu tidak diperhatikan gitu ya. Wah, ini bahaya. Tentu memori untuk anak cucu kita mungkin tidak akan bisa menikmati lagi ya Bu ya. Kan apalagi memori kolektif bangsa ini kan adanya di aset nasional. Baik. Ibu, sepertinya kita sudah sangat panjang ngobrol soal SIKN, JIKN, tentang bagaimana kedepannya yang mengenai SIKN Ibu. Saya ingin pertanyaan sebelum berakhir nih Ibu, gimana sih Bu target Ibu ke depan, atau mungkin seperti yang kita diskusikan, saya juga sempat ikut ya Bu ya, di diskusi kita bersama Ibu, Ibu sempat membahas tentang grand design SIKN dan JIKN ini ke depannya, itu bisa di-spill sedikit nggak Bu? Bagaimana gambaran Ibu sehingga SIKN ini dapat berjalan lebih maju dan arsip ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara menyeluruh Ibu? Jadi kalau misalnya bicara grand design itu pasti udah banyak
aspek-aspek yang harus kita penuhi ya Mas. Tapi kalau secara mudah sih ada hardware, ada software, ada brandware di situ gitu kan ya. Jadi mulai dari arsitekturnya, infrastruktur, sumber daya, bahkan sampai SDM-nya juga harus ada. Baik. Nah, tapi ini sebetulnya grand design yang saya inginkan tuh udah pernah diajukan atau pernah disampaikan oleh para pendahulu di Arsip Nasional nih. Ya, jadi para pimpinan di Arsip Nasional ini kalau yang terkait dengan perkembangan teknologi itu sudah pernah kok diajukan, hanya saja mungkin implementasinya belum tercapai. Oke, berarti ingin mewujudkan desain yang sebelumnya sudah ada. Betul, ya, kan kita nggak harus bikin yang baru toh Mas. Nah, jadi Presiden juga kan melanjutkan kebijakan beberapa program kerja. Betul. Jadi kalau yang baik kenapa nggak kita lanjutkan? Jadi grand design misalnya seperti satu data kearsipan itu kita terusin tuh. Kita mantapkan lagi arsitekturnya, infrastrukturnya, sumber daya, SDM. Apalagi sekarang ini kalau dari Menpan RB kan mencanangkan adanya pemerintahan digital nih. Atau biasanya diseringnya PEMDI gitu kan. Nah, jadi nanti mungkin di tahun depan kita nggak mengenal lagi tentang SPBE nih, tapi dengan pemerintahan digital. Nah, itu bagaimana kita mewujudkan satu data kearsipan. Bagaimana kita bisa mewujudkan digitalisasi kearsipan gitu ya. Berarti sejalan ya Bu ya dengan program pemerintahan saat ini. Nah, jadi kalau terkait dengan yang JIKN nih untuk pelayanan terhadap masyarakat, tapi kenapa ini lebih otentik dan lebih terpercaya kalau kita cari segala sesuatunya berdasarkan arsip. Ya kan, jadi arsip yang kita simpan, yang kita olah informasinya, itu nanti menjadi bahan informasi yang nanti dicari oleh semua masyarakat. Bisa jadi sangat cepat ya Bu, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian seperti itu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Baik Ibu, barangkali Ibu sebelum menutup adakah pesan kepada sahabat arsip atau tentunya kepada kita Bu, para generasi penerus ANRI atau bisa dibilang masih CASN sekarang Ibu ya. Iya Bu, silakan minum dulu Ibu. Izin dulu Ibu ya. Adakah pesan-pesan Ibu kepada sahabat arsip atau untuk kita para SDM yang baru mengawali perjalanan karirnya di ANRI? Mungkin kita persilakan Ibu. Oke. Jadi sebetulnya kalau saya sampaikan ke teman-teman itu gini, bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, terus apapun tugas yang kita emban, itu tunjukkan kompetensi yang terbaik. Tunjukkan kompetensi kita yang terbaik, tunjukkan integritas kita yang terbaik, dan saya yakin dengan integritas kemudian kompetensi yang baik itu, nanti kita bisa memberikan hal yang luar biasa bagi kehidupan kita sendiri. Itu aja sih. Jadi dimulai dari diri sendiri ya Bu ya, untuk mewujudkan yang terbaik. Baik Ibu, sangat luar biasa. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wiwi yang sudah meluangkan waktunya kepada kita semua. Terima kasih atas waktu dan inspirasinya juga di podcast SIKN dan JKN hari ini Ibu. Semoga apa yang menjadi harapan maupun target kita ke depan dapat berjalan dengan lancar dalam memberikan akses dan lainnya yang terbaik pada masyarakat Ibu ya. Nah, sahabat arsip, telah sampai kita pada penghujung acara podcast kita pada hari ini. Namun izinkan saya menutup dengan sebuah kalimat kutipan dari Bapak Agung Ibu. Itu Bapak Ketua Tim Broadcast SIKN dan JIKN. Jadi Bapak ini sangat puitis, mungkin di masa mudanya sangat pujangga ya Bu ya. Ada kata-kata yang selalu disampaikan oleh Bapak Agung. Waktu mampu mengubah segalanya. Tetapi waktu tidak pernah berjanji untuk mengubah masa lalu kita. Semoga semoga pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menghargai waktu dan menjadikan setiap momen sebagai pelajaran berharga. Untuk sahabat arsip, terima kasih telah menyaksikan podcast SIKN dan JIKN ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.